warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sustanti Murtiningsih, NIM C1K0208 kali ini. Di sini saya akan membahas mengenai materi UAS yang pertama, yaitu definisi ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sebagai suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Ekosistem sebagai penggabungan dari setiap unit biosistem, melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik sehingga aliran energinya menuju pada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi siklus materi antara organisme dan anorganisme. Matahari sebagai sumber dari semua energi dalam ekosistem. Organisme pada komunitas berkembang bersama dengan lingkungan fisik sebagai suatu sistem. Organisme kemudian beradaptasi lagi dengan lingkungan fisik, sebaliknya organisme juga mempengaruhi lingkungan fisik untuk kelangsungan hidupnya. Adapun manfaat mempelajari ekosistem yaitu: yang pertama, menimbulkan rasa ingin tahu terhadap kondisi lingkungan alam. Yang kedua, memberikan wawasan akan konsep alam yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, ikut menjaga, merawat, mengelola, dan melestarikan alam. Yang keempat, mempunyai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide mengenai lingkungan alam sekitar. Yang kelima, konsep yang ada dalam ilmu pengetahuan alam berguna untuk menjelaskan berbagai peristiwa-peristiwa alam dan menemukan cara untuk memecahkan permasalahan tersebut. Yang keenam, membangun rasa cinta terhadap alam yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketujuh, menyadari pentingnya peran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, dapat memberikan pengetahuan tentang teknologi dan dampak serta hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari. Dan yang terakhir adalah memberikan pengetahuan untuk mengetahui perkembangan makhluk hidup dari zaman ke zaman. Selanjutnya yaitu komponen ekosistem. Komponen ekosistem merupakan bagian dari suatu ekosistem yang menyusun ekosistem ini sendiri sehingga terbentuk sebuah ekosistem. Komponen ekosistem dibagi menjadi dua macam, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen biotik. Biotik memiliki arti yaitu hidup. Komponen biotik pada suatu ekosistem adalah makhluk hidup itu sendiri. Sebab ekosistem tak akan pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup di dalamnya. Keberadaan makhluk hidup kemudian membentuk suatu rantai makanan dalam suatu ekosistem. Beberapa contoh dari komponen biotik yang ada di lingkungan sekitar kita antara lain yang pertama adalah organisme autotrof atau disebut dengan produsen. Karena organisme ini mampu membuat makanannya sendiri, bahkan ia membuat makanan bagi organisme lain yang tinggal di ekosistem. Yang kedua yaitu organisme heterotrof atau konsumen. Organisme heterotrof ini memperoleh makanan dari organisme autotrof atau produsen dan akan memakan sesama organisme heterotrof lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu pengurai atau dekomposer. Pengurai adalah organisme yang bekerja untuk mengubah bahan-bahan organik dari organisme yang telah mati menjadi senyawa anorganik melalui suatu proses yang dinamakan dekomposisi. Komponen abiotik atau komponen yang tak hidup. Dengan kata lain, komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda bukan makhluk hidup tetapi ada di sekitar kita dan ikut mempengaruhi kelangsungan hidup. Beberapa jenis komponen abiotik yaitu suhu, sinar matahari, air, angin, udara, kelembapan udara, dan banyak lagi benda mati yang ikut berperan dalam ekosistem. Suhu, suatu proses biologis yang dipengaruhi oleh perubahan pada suhu. Contohnya,
mamalia dan burung sebagai makhluk hidup yang dapat mengatur sendiri suhu tubuhnya. Kemudian, air. Sebuah ketersediaan air dapat mempengaruhi distribusinya suatu organisme, dapat beradaptasi dan bertahan hidup dengan memanfaatkan ketersediaan air yang berada di padang pasir. Kemudian, garam. Konsentrat pada garam akan mempengaruhi keseimbangan air dalam organisme melalui osmosis. Contohnya pada beberapa organisme terestrial yang dapat beradaptasi pada lingkungan dan kandungan garamnya yang cukup tinggi. Dan yang terakhir adalah sinar matahari. Intensitas dan kualitas pada sebuah cahaya matahari akan mempengaruhi proses fotosintesis. Karena air mampu menyerap cahaya sehingga proses fotosintesis dapat terjadi di sekitar permukaan matahari. Daur hidrologi. Jenis-jenis ekosistem.